Leicester City memupuskan harapan MU untuk lolos ke semifinal di Piala FA. Maka buyar impian dari Ole Gunnar Solskjaer untuk bisa meraih minimal satu trofi di domestik. Harapan satu-satunya bagi MU, bagaimana mereka harus fight habis-habisan di Liga Eropa. Dan peluang itu sangat terbuka bagi Paul Pogba dan kawan-kawan. Oleh kembali bertemu dengan saya, Bung Ropan. Kali ini saya akan berbicara tentang Manchester United, di mana peluang mereka setelah kandas di Piala Liga di semifinal dari City, kemarin di perempat final juga kalah dari Leicester City di Piala FA, dan di IPL peluang mereka sangat kecil menjadi juara karena City terlalu jauh meninggalkan mereka, sehingga saya pikir lupakan impian untuk bisa meraih gelar di IPL. Dan bagi Ole, pukulan berat buat mereka bahwa tidak ada satu piala pun yang mereka bisa dapatkan di domestik, sama seperti pada musim lalu. Mereka 3 kali gagal di babak semifinal, ya, termasuk di Liga Eropa. Tapi saat ini saya pikir peluang mereka untuk bisa menjadi juara di Liga Eropa itu sangat besar, sangat terbuka. Apalagi dalam undian di Nyon di Swiss, kita sudah tahu bersama untuk babak perempat final bagaimana Bruno Fernandes dan kawan-kawan mendapatkan hasil undian yang cukup enak, Granada. Walaupun tak boleh dianggap enteng, tapi saya optimis bahwa MU bisa mengatasi Granada. Ini tim dari Spanyol di La Liga yang berada di peringkat ke-8 dalam klasemen sementara. Tim asuhan Diego Martinez ini sudah mengalami 12 kekalahan, ya, dalam 28 pertandingan. Jadi mereka sudah ada 10 kemenangan, ya, 6 imbang. Jadi mereka ada di posisi tengah. Saya pikir ini bisa diatasi. Karena kalau melihat kemarin bagaimana Granada susah payah untuk bisa melewati klub Molde, ya, dengan agregat 3-2, walaupun mereka menang 2-0 di leg pertama dan kalah 2-1 di leg kedua. Tapi harus diingat bahwa tim asuhan Martinez ini juga di penyisian grup mereka mampu mengalahkan Napoli, ya, dengan 2-0 di kandang, karena mereka memang kuat kalau di kandang, ya, termasuk bagaimana mereka clean sheet menghadapi Molde, saya katakan. Jadi ketika MU mendapat undian melawan Granada, MU harus fokus, tetap waspada, hati-hati, karena Granada ini tim yang sangat solid. Ketika bermain di Stadion Los Carmenes, markas besar mereka. Dan saya kira bagi MU ini adalah pertarungan hidup mati mereka, karena disinilah pertaruhan bagi Ole. Gagal untuk bisa menjadi juara atau mereka di luar dugaan kandas dari Granada, Ole pasti dipecat. Tidak ada ampun, saya pikir, tergantung dari manajemen. Tapi tanpa satu trofi pun mereka atau Ole ini pasti akan ditendang setelah menyelesaikan musim ini. Terlepas mereka berada di peringkat kedua, tetapi pasti dia akan out. Jadi memang Granada ini harus mereka kalahkan, ya, untuk bagaimana mereka bisa melaju ke babak semifinal dan menunggu pertandingan antara Ajax dan AS Roma tentunya. Ini lawan yang kuat juga untuk bisa dihadapi oleh MU di babak semifinal. Tapi kalau sudah di semifinal, saya pikir ini mereka juga harus habis-habisan. Jangan sampai pada musim lalu juga mereka kalah semifinal. Jadi Liga Eropa ini adalah pertaruhan bagi Ole, sekali lagi bagi Ole, karena trofi yang paling besar yang mereka bisa dapatkan di sini. Nah, dengan satu trofi pun, kalau mereka bisa menjadi juara, ini tidak juga menjamin nasib dari Ole untuk bertahan di Old Trafford. Bukan tidak mungkin manajemen dari MU juga akan menendang dia, akan memecat. Anda sudah bisa melihat kalau kita ke belakang bagaimana Jose Mourinho itu bisa menjadi juara, ya, di 2017 di Liga Eropa. Bahkan Mourinho adalah pelatih terakhir MU yang menyumbangkan 3 trofi. Itu pun dihajar, dipecat. Bahwa Mourinho pun pernah membawa tim ini berada di peringkat kedua di IPL setelah City, ya, tapi itu pun tidak menjadi suatu jaminan. Dan dengan 3 trofi, termasuk bagaimana Mourinho bisa membawa MU menjadi juara di Liga Eropa,
pada 2017 ketika mereka mengalahkan Ajax Amsterdam 2-0 ya di Friends Arena Solna di Stockholm, Swedia pada 25 Mei 2017 saat itu. Ya, pasukan Mourinho itu bermain sangat bagus. Bagaimana mereka berturut-turut mengalahkan Rostov di babak 16 besar, mengalahkan Anderlecht di perempat final, kemudian menghajar Celta Vigo dari La Liga Spanyol di babak semifinal untuk bisa berhadapan dengan Ajax yang menyingkirkan Olympique Lyon. Jadi dua ini bisa ketemu dan akhirnya MU juara. Ada tiga pemain inti yang bertahan sampai saat ini. Saya pikir di saat Mourinho, termasuk Paul Pogba yang mencetak 1 gol saat itu, dan gol kedua dicetak oleh Henry Mkhitaryan yang sekarang sudah ke Roma. Jadi yang ada saat ini masih ada Marcus Rashford yang bertahan di pasukan Ole, dia dari generasi di Mourinho, Paul Pogba tentunya, dan Juan Mata. Saat itu mereka masih punya Michael Carrick yang sekarang menjadi asisten pelatih, ya. Masih ada Lingard yang sekarang sudah dipinjamkan ke West Ham, ya, Martial, kemudian ada Rooney sebelum Rooney pensiun saat itu. Dan itu adalah kloter terakhir dari Mourinho setelah mereka bisa mengangkat trofi untuk pertama kali dalam sejarah. MU bisa menjadi juara. Jadi klub kelima yang bisa meraih gelar di Liga Champions, kemudian di Liga Eropa, dan dulu masih ada dengan nama Cup Winners' Cup. Jadi ada 5 klub saat itu dan MU adalah klub kelima. Setelah Juventus ada Ajax, ya, ada Bayern Munchen, juga ada Chelsea, dan MU masuk di episode ke-8 di Piala Eropa, ya, setelah berganti nama dari UEFA Cup berganti ke Liga Eropa. Itu episode ke-8 pada 2017. Sekarang sudah memasuki episode ke-12 di musim ini. Jadi kalau Ole bisa membawa tim ini bisa ke final dan menjadi juara, ini dia akan mengikuti langkah dari Jose Mourinho. Tapi itu pun masih tanda tanya, ya, apakah mereka mampu. Granada dulu yang harus diawasi, kemudian mereka harus berpikir nanti ketemu dengan salah satu Ajax atau Roma sebelum mereka menunggu pertandingan yang ada di bagan sebelah, apakah Villarreal atau Dinamo Zagreb atau Arsenal dan Slavia Praha yang berada di sebelah yang akan menantang, atau bisa tercipta sesama klub Inggris di final, Arsenal dan MU. Itu kita akan tunggu. Tapi saya berbicara tentang Ole, nasib Ole ini betul-betul ditentukan. Jadi sudah ada perbandingan kalau Mourinho pun bisa meraih 3 trofi termasuk Liga Eropa dan berada di peringkat kedua di bawah City mereka di IPL saat itu, dan akhirnya dipecat pelatih sekaliber Jose Mourinho yang memberikan 3 trofi di IPL bagi Chelsea, treble winners bagi Inter Milan ketika dia di Inter, di La Liga dia bersama dengan Real Madrid, tetapi itu pun tidak betul-betul menjadi suatu kebanggaan bagi manajemen MU karena dia dipecat, pelatih terakhir yang mempersembahkan 3 trofi. Sekarang tidak ada lagi, tergantung di Ole sekarang. Setelah mereka gagal di domestik, tidak akan mampu bisa mendapatkan trofi. Inilah pertaruhan dari Ole. Walaupun dia akan mungkin dipecat karena dinilai tidak memberikan dampak yang kuat, walaupun mereka bisa mendapat trofi Liga Eropa, ya, tapi ada kebanggaan buat Ole ketika dia keluar bahwa dia setidaknya bisa memberikan 1 trofi. Jangan sampai tidak. Tapi kita tidak tahu karena perjalanan ke depan masih panjang buat MU, masih perlu kerja keras bagi MU. Kalau gagal tidak ada ampun, saya pikir dia tidak akan bisa bertahan lama karena MU perlu pelatih baru untuk bisa datang ke Old Trafford, membenahi tim ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi pada musim depan. Ya, kalau mereka bisa berada di peringkat kedua, artinya mereka akan ikut di Liga Champions pada musim depan. Musim lalu juga mereka ada di peringkat yang bagus, ya, di 4 besar setelah Liverpool, Manchester City, mereka dan Chelsea. Jadi tetap memang bagi Ole ini sebuah tantangan buat dia. Apakah dia akan tetap bertahan di Old Trafford atau memang dipecat? Tapi saya pikir nasib dia tidak akan bertahan lama. Ada piala atau tidak ada piala, pasti akan manajemen akan menendang oleh Gunnar Solskjaer. Sampai di sini pembicaraan kita dengan MU. Semoga mereka berjaya di Liga Eropa, ya, dan menyelamatkan juga muka bagi Ole. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.